Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan saya doakan sukses semua buat kalian ya. Tetap putus asa dan jangan semangat ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market di mana sudah meronta-ronta lagi ya, yang seperti yang kita bilang tadi, tetap putus asa dan jangan semangat. Ya maksudnya putus asa dalam hal yang ya gitulah ya teman-teman. Ya mudah-mudahan market segera membaik dan kalian sukses semua gitu ya. Doa terbaik buat kalian lah intinya seperti itu kawan-kawan semua. Nah, dan di kesempatan malam hari ini teman-teman dengan kondisi market yang seperti ini, untuk kenaikan lunch ya, karena kita di sini akan membahas perihal lunch, ada big news tentang Luna Classic ini sebenarnya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat memang kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman untuk Luna ini dari beberapa hari, 4 hari ini ya kenaikannya bisa dikatakan sangat signifikan gitu teman-teman, di mana USD juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Intinya di keluarga Terra ini mengalami kenaikan semua teman-teman ya. Tapi kita berfokus kepada Luna Classic karena di sini banyak sekali yang bisa dibilang sangkut lah terhadap Luna Classic. Dan bisa kita lihat dari sini antara pembeli dan penjual atau sell and buy ini saling apa ya, saling kejar-kejaran gitu teman-teman. Tapi di sini didominan dengan orang-orang yang melakukan pembelian gitu teman-teman. Maka dari itu harga Luna sampai saat ini masih ngepam gitu, dan juga disokong juga berita-berita positif. Ini saya menemukan suatu ulasan yang cukup positif ini untuk Terra Luna, perihal pembakaran ya untuk Terra Luna Classic ini. Nah, langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, di sini ya Luna Classic untuk memanggil beranda metaverse ya, dan di sini Luna Classic ya ini teman-teman diterima sebagai pembayaran dalam Starship ya Universe dengan pembakaran pajak 1,2%. Nah, berarti sudah ada beberapa yang sudah menerapkan ya untuk mengimplementasikan pajak sebesar 1,2%. Ini yang diambil, yang diinginkan oleh para komunitas kemarin waktu ada voting seperti itu teman-teman. Dan di sini sudah ada yang menerimanya. Ini cukup positif juga teman-teman untuk kenaikan si Terra Luna itu sendiri ya. Dan di sini kalau kita lihat ya bulan lalu di banking the pegging ya stable USD ini memang the peg sangat kacau sekali. Dan di sini pemegang Luna memohon kepada Do Kwon, CEO Terraform Lab, untuk membakar sebagian dari supply Luna, berharap ini akan mulai mendapatkan kembali pasak USD, memulihkan nilai Luna. Kwon malah mengumumkan rencana untuk hard fork menunjuk Luna sebagai token asli dengan pasokan asli dan pasang stablecoin ya teman-teman. Dan membuat token baru Luna. Itulah kenapa Luna ini memang sudah bisa digolong udah lama ya nggak mau naik ya, karena memang dari CEO-nya sendiri atau dari founder Terra Luna sendiri dia tidak mendengarkan permintaan komunitas, bahwasanya daripada membuat token baru lebih baik fokus terhadap Luna Classic ini untuk melakukan pemberningan dan mengembalikan minat para investor, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau kita cermati juga ya dalam berita terkait mekanisme pajak pembakaran 1,2% yang diajukan dalam proposal 3568 Luna Classic berhasil disahkan pada hari Minggu teman-teman ya. Jadi pada hari Minggu kemarin disahkan ini teman-teman, akan mulai mengurangi pasokan token yang ada saat diedarkan, yang merupakan berita bagus bagi pemegang setianya menemukan kegunaan yang kuat untuk Luna Classic. Datang pada saat yang tepat saat Starship menyambut komunitas Luna. Kolaborasi ini memperkuat fondasi kedua ekosistem. Mantap. Nah, jadi kalau menurut artikel ini teman-teman bahwasanya pembakaran 1,2% ini sudah disahkan ya teman-teman, tinggal mengimplementasikan terhadap DEX, cek dan sebagainya teman-teman ya, untuk bisa menerima mekanisme ini gitu teman-teman. Dan di sini sudah ada yang menerimanya juga gitu ya, walaupun belum banyak yang menerima, tapi dari Starship sendiri sudah menerapkan pajak 1,2%. Nah, ini adalah informasi yang mungkin juga
membuat harga daripada Luna Classic ini ngepam teman-teman, dan UST juga ngepam gitu ya. Dan juga disusul juga dengan berita dari Anonymous juga itu yang membelikan surat terbuka untuk si Dokwon sendiri, itu juga mungkin berpengaruh gitu teman-teman. Tapi yang berpengaruh ya bisa jadi karena Anonymous dan juga karena ini gitu, kalau menurut saya pribadi seperti itu, karena ini sangat-sangat diinginkan para komunitas untuk melakukan burn setiap transaksi sebesar 1,2% teman-teman. Maka dari itu mudah-mudahan sih semua DEX ya, semua cek juga itu menerapkan hal ini agar Luna Classic ini bisa ngepam lebih tinggi lagi, karena di sini banyak sekali yang bilang bahwasanya ya, yang rame sekali ya, sangat rame saat ini perihal Luna Classic ini akan mencapai ke $1 gitu teman-teman ya, akan mencapai ke $1 ya. Mudah-mudahan benar gitu ya, kita doakan, kita aminkan seperti itu teman-teman ya. Seperti inilah, ini adalah salah satu pendongkrak juga ya dengan berita ini dari Starship Universe, dengan pembakaran pajak 1,2% sudah terimplementasi di Starship Universe ini. Maka dari itu cukup positif untuk pasar Luna Classic ya teman-teman. Dan di sini dari CryptoMox ya teman-teman, bahwasanya dia nge-tweet juga bahwasanya update Rabu pagi ya, hari ini teman-teman, Rabu pagi hari ini Lunch diterima sebagai pembayaran dalam Starship Universe ya dengan burn 1,2%, itu yang kita bahas tadi. Terus di sini Binance mengumpulkan sebesar 2,5 triliun Luna Classic teman-teman ya. Terus di sini UST sangat naik 300%. Wow, jadi ini menurut Twitter ini ya, cuitan ini, bahwasanya Binance juga lagi mengakomodasi atau mengumpulkan token Luna Classic sebesar 2,5 triliun seperti itu teman-teman. Maka dari itu harganya bisa naik kayak gini gitu teman-teman dengan berita positif seperti ini. Dan di sini dari Mystic ya 2022 ini, jika nganu ya teman-teman, ini hanya hitungan gamblang dari Mystic ini ya, hitungan ya secara gamblangnya lah, secara gampangnya gitu. Jika pajak ini diterapkan 1,2% ini diterapkan teman-teman, maka di sini akan ada pembakaran 27 miliar teman-teman, akan ada pembakaran 27 miliar Luna Classic akan dibakar dalam satu harinya jika pembakaran ini diterapkan ya teman-teman. Entah dia ngitungnya dari mana kita juga nggak tahu, cuman ini hanya perkiraan atau apa, gambarannya seperti ini teman-teman. Dan di sini dalam satu hari hanya di Binance ya 270 miliar dalam 10 hari atau 2,7 triliun dalam 100 hari teman-teman. Ini untuk penghitungannya, jadi selama 100 hari bisa membakar 2,7 triliun. Nah seperti itu, ini hanya gambaran singkatnya ya teman-teman, gambaran singkatnya jika memang benar terimplementasi pajaknya ini terhadap semua DEX dan cek gitu teman-teman. Jadi ya harapan kita memang bisa diterapkan juga gitu. Ini berita-berita pembakaran daripada Luna Classic gitu teman-teman. Memang saat ini belum banyak yang menerapkan pembakaran 1,2%. Cuman ini sudah disahkan ya teman-teman, sudah disahkan pada hari Minggu kemarin menurut yang kita bahas di awal kemarin teman-teman. Makanya sejak hari Minggu itu sudah mulai terlihat ngepam gitu untuk si Terra Luna Classic tersebut gitu teman-teman. Dan di sini hanya hitungan kotornya ya teman-teman, bisa lebih dari ini ya, bisa lebih dari ini dan bisa kurang dari ini ya. Nah ini hanya perhitungan kotornya seperti itu, tergantung volume transaksi juga sebenarnya untuk burn ini teman-teman ya. Semakin banyak orang yang bertransaksi di situ, maka semakin banyak juga token-token yang akan di burn kayak gitu teman-teman. Jadi semakin sepi ya semakin sedikit gitu ya. Jadi ini hanya hitungan kotornya kurang lebih seperti ini ya, bisa lebih dari ini bisa kurang dari ini gitu teman-teman. Nah ini adalah kabar daripada Luna yang saat ini saya dapat gitu teman-teman ya, perihal dia bisa ngepam seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan salam cuan.